Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hai adik-adik, bagaimana kabar hari ini? Sudah makan? Bagus. Ini pertemuan pertama kita ya. Ada kata pepatah yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nafira Halilu, mahasiswa PLP angkatan 2020-2021 dari Pendidikan Geografi. Saya di sini untuk menyambung materi yang telah dibawakan oleh Bapak Ahmad Fadil Bagenda SPD MPD. Ketua kelas yang mana? Angkat tangan. Ya, silakan pimpin doa. Oke. Untuk absen, Ibu sudah bagi di WA grup ya. Untuk segera diisi. Oke, langsung saja. Untuk kompetensi yang akan dicapai, yang pertama, menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Yang kedua, menyajikan kriteria planet bumi sebagai ruang kehidupan dengan menggunakan peta, pagan, gambar, tabel, grafik, foto, ataupun video. Untuk materi, kakak akan membahas tentang teori pembentukan planet bumi. Kegiatan yang akan kita lakukan pada pagi hari ini, pertama, dengarkan paparan materi dari kakak, kemudian kakak akan membagi tugas untuk dikumpulkan selesai mata pelajaran. Kemudian kakak akan membagi kelompok untuk mempresentasikan materi yang akan kakak bagikan. Untuk teknik penilaian, kakak akan menilai dari pemahaman siswa terhadap materi yang telah kakak bawakan, tugas dan keaktifan siswa saat mata pelajaran berlangsung. Saja kita masuk pada materi yang akan kakak bawakan pada pagi hari ini, yaitu teori pembentukan planet bumi. Bumi merupakan planet tempat kita tinggal sebagai manusia serta berbagai makhluk hidup lainnya. Dalam tata surya, bumi adalah planet ketiga dari matahari setelah Merkurius dan Venus. Hingga saat ini belum ditemukan planet lain yang memiliki tanda-tanda kehidupan di dalamnya selain bumi. Tapi, pernahkah kalian berpikir tentang teori pembentukan bumi? Seperti alam semesta, tentunya tata surya dan bumi memiliki awal mula pembentuknya. Karena hal tersebut tidak dapat diamati dan diuji melalui eksperimen, para ilmuwan mengemukakan teori mengenai pembentukan bumi saat ini. Terdapat sebanyak 5 teori pembentukan bumi yang umumnya dikenal. Apa sajakah? Yang pertama, teori pasang surut gas. Teori pasang surut gas pertama kali dikemukakan oleh James Jeans dan Harold Jeffrey tahun 1918. Menurut mereka, sebuah bintang besar mendekati matahari dengan jarak dekat dan menyebabkan terjadinya pasang surut pada tubuh matahari yang saat itu masih berupa gas. Saat bintang tersebut mendekat, akan terbentuk gelombang raksasa pada tubuh matahari yang disebabkan oleh gaya tarik bintang. Gelombang tersebut mencapai ketinggian yang luar biasa dan menjauh dari inti matahari menuju bintang tersebut. Gelombang yang membentuk lidah pilar yang mengalami perapatan gas sehingga terpecah menjadi planet-planet. Teori yang kedua, teori ledakan besar. Teori ledakan besar atau Big Bang mungkin menjadi salah satu yang paling terkenal. Teori ini menyebutkan bahwa bumi terbentuk selama puluhan miliar tahun. Mulanya terdapat gumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya. Putaran tersebut menyebabkan bagian-bagian kecil dan ringan dari kabut terlempar keluar dan berkumpul membentuk cakram raksasa. Di satu waktu, gumpalan raksasa tersebut itu meledak membentuk galaksi dan nebula-nebula. Selama kurang lebih 4,6 miliar tahun,
nebula-nebula tersebut membeku dan membentuk galaksi Bima Sakti, yang di dalamnya terdapat tata surya. Bagian ringan yang terlempar keluar awalnya mengalami kondensasi, pembentukan gumpalan mendingin dan memadat menjadi planet-planet termaksud bumi. 3. Teori kabut nebula. Teori pembentukan bumi yang selanjutnya dinamakan dengan teori kabut nebula. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant tahun 1755 yang kemudian disempurnakan oleh Pierre de Laplace di tahun 1796. Karena itu teori ini sering juga dikenal sebagai teori kabut Kant-Laplace. Teori ini menyebutkan bahwa di dalam alam semesta terdapat gas yang berkumpul menjadi kabut nebula. Gaya tarik-menarik antara gas membentuk kumpulan kabut yang sangat besar dan berputar semakin cepat. Proses putaran ini mengakibatkan materi-materi kabit di bagian khatulistiwa terlempar dan terpisah, kemudian memadat karena adanya pendinginan. 4. Teori planetesimal. Di awal abad ke-20, seorang ahli astronomi Amerika Florence Ray Moulton beserta ahli geologi Thomas Chamberlain menemukan teori planetesimal. Teori ini menyebutkan bahwa matahari tersusun dari gas-gas yang bermassa besar. Pada satu titik, bintang lain yang berukuran hampir sama melintas dekat dengan matahari sehingga hampir menjadi tabrakan. Akibatnya, gas dan materi ringan di bagian tepi matahari dan bintang tersebut menjadi tertarik. Materi yang terlempar melalui menyusut dan membentuk gumpalan-gumpalan yang dinamakan dengan planetesimal. Planetesimal tersebut mendingin dan memadat sehingga akhirnya menjadi planet-planet yang mengelilingi matahari. 5. Teori bintang kembar. Teori pembentukan bumi yang terakhir dikenal dengan sebutan teori bintang kembar. Teori ini dicetuskan oleh ahli astronomi Raymond Arthur Leyton. Menurutnya, galaksi merupakan kombinasi dari bintang kembar. Salah satu bintang tersebut meledak dan menyebabkan banyak material yang terlempar. Karena bintang yang tidak meledak memiliki gaya gravitasi yang kuat, sebaran pecahan ledakan bintang lainnya mengelilingi bintang tersebut. Bintang yang tidak meledak kemudian dikenal sebagai matahari, sementara pecahan-pecahannya adalah planet yang mengelilinginya. Oke, itulah materi yang telah kakak paparkan. Sampai di sini ada yang belum paham? Angkat tangan. Oke, silakan. Oke, pertanyaan yang bagus. Oke, kakak akan menjawab. Selain 5 teori yang telah kakak paparkan tadi, masih ada teori lainnya. Yang pertama, teori keadaan tetap. Teori keadaan tetap bertolak belakang dengan teori Big Bang. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta selalu tampak sama dari awal dan tak akan berakhir. Teori ini muncul karena adanya prinsip kosmologi sempurna yang menyatakan bahwa alam semesta dimanapun dan kapanpun akan tetap sama. Hal itu juga didukung dari hasil penemuan galaksi baru yang bermassa yang sama dengan galaksi yang bergerak menjauh. Teori keadaan tetap merupakan teori yang populer di abad ke-20 dan dikemukakan oleh Sir Van Holly, Thomas Gold, dan Sir Herman Bondi. Yang kedua, teori protoplanet. Teori protoplanet dicetuskan oleh Charles von Isaac dan disempurnakan oleh Gerard Kuiper, menyatakan bahwa tata surya berasal dari gumpalan debu dan gas. Gumpalan debu dan gas kemudian memadat sehingga membentuk sebuah gumpalan bola. Partikel-partikel yang berada di tengah saling menekan satu sama lain sehingga menimbulkan panas dan pijar. Bagian ini yang akan menjadi awal dari matahari. Di sini ada yang masih ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kakak sudah mengirim tugas untuk kalian di Google Classroom.
Bisa dicek. Iya, benar. Tugasnya dikumpul setelah mata pelajaran kakak selesai. Untuk tugas minggu depan ada. Kakak akan membagi kalian jadi 6 kelompok. Ya, mulai hitung 1 sampai 6 aja. Tugas kelompoknya merangkum tentang teori pembentukan bumi. Menurut kalian, apa yang kalian pahami itu yang kalian tulis ya. Oh, bisa. Kakak kasih waktu 5 menit untuk merangkumnya ya. Adik-adik, kalau sudah, kita akan bermain kuis. Kuis siapa yang bisa menjawab dapat hadiah loh. Oke. Kuisnya bisa dilihat di papan di belakang saya. Mana yang A besar, mana A kecil? Oke, siapa yang ingin jawab? Alasannya? Kenapa bisa? Ini lebih besar daripada ini. Kenapa bisa ini A kecil? Ini A besar. Oke, jawaban yang bagus. Untuk materi minggu depan, kita akan membahas tentang tata surya. Sampai di sini. Baik, oke. Pelajaran kita sampai hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.